Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Nanita Muhammad Rizal dengan nomor NPM saya 020424111137. Saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya sudah berada di Pasar Gama Lama, lebih tepatnya di dalam terminal. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyajikan neraca dan saya akan menjelaskan komponen-komponen apa yang ada di dalamnya. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, kita bahas dulu secara definisi neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik perusahaan. Dan yang kedua, tujuan neraca. Untuk tujuan utama neraca adalah memberikan gambaran yang jelas tentang kekayaan dan kewajiban perusahaan serta bagaimana aset tersebut dibiayai, baik melalui utang atau liabilitas atau ekuitas pemilik. Yang kedua, komponen-komponen dalam neraca. Neraca terdiri dari 3 komponen. 3 komponen utama, yaitu aset, kewajiban atau liabilitas, dan ekuitas. Setiap komponen memiliki subkomponen yang lebih rinci. Kita bahas yang pertama, itu ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dibagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama, aset lancar atau current assets. Ini yang dimaksud adalah aset yang dapat dengan mudah diuangkan atau digunakan dalam waktu 1 tahun, seperti kas, piutang, persediaan barang, dan uang muka. Yang kedua, aset tetap atau non-current asset. Aset ini yang dimaksud aset yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan digunakan untuk operasional jangka panjang, seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Lanjut ke kewajiban atau liabilitas. Kewajiban ini yang dimaksud adalah kewajiban adalah utang atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, baik kepada pihak eksternal maupun internal. Kewajiban juga dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, kewajiban lancar atau current liabilities. Ini yang dimaksud kewajiban 1 tahun seperti utang dagang, utang bank, jangka pendek, dan biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua, kewajiban jangka panjang atau non-current atau liabilities. Kewajiban yang pelunasannya lebih dari 1 tahun, seperti utang jangka panjang dan obligasi yang diterbitkan. Lanjut, yang ketiga, ekuitas. Ekuitas ini merupakan selisih antara aset dan kewajiban perusahaan. Ini adalah hak pemilik atas kekayaan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Ekuitas sendiri terdiri dari modal pemilik, yang dimaksud modal yang ditanamkan oleh pemilik ke dalam perusahaan. Ada juga laba ditahan, laba yang tidak dibagikan kepada pemilik dan digunakan untuk pengembangan perusahaan.
surplus atau defisit, selisih antara laba atau rugi yang terjadi. Nah, selanjutnya untuk format kontrol atau T. Di sini neraca disajikan dalam bentuk dua sisi, yaitu sisi kiri sebagai aset dan sisi kanan sebagai kewajiban dan ekuitas. Pada format ini, total aset harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas dalam prinsip dasar akuntansi atau accounting equation. Dan selanjutnya untuk format report atau laporan. Di sini neraca disajikan dalam bentuk laporan secara berurutan dari atas ke bawah. Biasanya aset berada di atas, diikuti oleh kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya untuk langkah-langkah dalam penyajian neraca. Kita bahas yang pertama untuk langkah-langkahnya ada penyusutan aset. Di sini termasuk daftar semua aset perusahaan mulai dari aset lancar hingga aset tetap, dan pastikan untuk menyesuaikan ini sesuai dengan nilai tercatat yang benar. Yang kedua, penyusunan kewajiban. Daftar semua kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan, mulai dari kewajiban lancar hingga kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, penyusutan ekuitas. Di sini tampilan ekuitas pemilik berdasarkan modal yang disetor, laba ditahan, dan perubahan ekuitas lainnya. Yang terakhir, verifikasi kesetaraan. Pastikan jumlah total aset sama dengan jumlah total kewajiban ditambah ekuitas. Karena ini mencerminkan accounting equation yang benar, atau aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang saya bahas kali ini adalah neraca adalah alat penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Kedua, penyajian neraca harus tepat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga memberikan informasi yang akurat bagi pengguna laporan keuangan. Dengan penjelasan kali ini, saya harap kita semua dapat memahami bagaimana cara menyajikan neraca serta komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Itulah pembahasan yang bisa saya bahas kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.